Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, warga Yogyakarta berebut gunungan yang dibagikan para abdi dalam Grebek Syawal yang digelar Keraton Yogyakarta. Ya, tradisi grebek dalam Hari Raya Idul Fitri tersebut merupakan persembahan pihak keraton kepada rakyat sebagai simbol kemakmuran. Ada iki Lima buah gunungan dibagikan oleh para abdi dalam dan menjadi rebutan warga di halaman Masjid Gede Keraton Yogyakarta Senin siang. Warga yang sudah menunggu sejak pagi hingga siang hari langsung memperebutkan gunungan yang terbuat dari hasil bumi. Tradisi Grebek Syawal yang digelar Keraton Yogyakarta ini diawali dengan keluarnya 10 bergodo atau peleton prajurit keraton lengkap dengan berbagai macam persenjataannya, termasuk pasukan gajah dan pasukan berkuda. 5 buah gunungan selanjutnya dibawa ke Masjid Gede Keraton Yogyakarta, sedangkan 2 gunungan lainnya dibawa ke Kepatihan dan Kadipaten Puro Pakualaman. Warga Yogyakarta pun percaya dengan berebut gunungan mereka akan mendapatkan berkah dan rezeki. Dapat berkah gitu aja. Dari berkah? Ya. Itu sering ikut rebutan juga, Bu? Iya. Setiap tahun, Bu? Iya, sudah dari kecil. Oh, jadi setiap tahun gitu, Bu, ya? Iya, Jangan dapat berkah saya itu. Namanya dapat berkah. Kalau orang arif nggak libur, apa itu? Keraton Yogyakarta sendiri setiap tahunnya menggelar ritual grebek sebanyak 3 kali, yaitu grebek Maulud pada saat peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW, grebek Syawal pada saat Hari Raya Idul Fitri, dan grebek besar yang digelar pada Hari Raya Idul Adha. Ya, pemirsa, pembagian zakat dan paket sembako diwarnai keributan. Ya, di Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa, pembagian zakat dihentikan karena ratusan warga berusaha menyerobot antrean. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, warga kecewa karena tidak mendapat zakat dan juga paket sembako. Ribuan warga menyerbu Masjid Raya di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka saling dorong berebut pembagian zakat dibagikan Yayasan Haji Kala. Warga tak sabar mencoba menerobos barikade polisi, sebagian warga terjepit di tengah kerumunan. Mulai ricuh, panitia menghentikan pembagian zakat di jalur antrian warga laki-laki. Yayasan Haji Kala menyiapkan 2.000 lebih amplop sedekah berisi uang Rp150.000. Kita ingin membagi semua, tapi dengan kondisi di pihak laki-laki tidak mengizinkan karena mereka menyerobot berlomba-lomba untuk mendapatkan mungkin lebih banyak. Di kantor Gubernur Jawa Timur Surabaya, pembagian zakat oleh Pemprov Jawa Timur diwarnai keributan. Warga berebut masuk halaman kantor demi berebut zakat dan paket sembako dibagikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa. Meski telah antri 2 jam, banyak warga kecewa tak mendapat zakat dan paket sembako. Mulai jam berapa ya? Setengah 2. Setengah 2 sampai jam... Sekarang jam berapa? Setengah 5 ini ya? Nggak dapat? Saya kan nggak punya suami, Pak. Iya. Saya kecewa, Bu, ya nggak dapat ini. Iya, Pak. Pemprov Jawa Timur menyediakan 1.500 paket sembako, sedangkan zakat mal dari uang pribadi Gubernur Jawa Timur. Tim Kontributor melaporkan. Ya, kalau tadi ada di Makassar, ada di Jawa Timur juga, peristiwa yang sama juga terjadi. Ini ribuan tukang becak rela antri hingga berjam-jam demi mendapatkan uang zakat dari seorang pengusaha di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Minggu sore. Ya, dari pengusaha tersebut, pemirsa, para tukang becak ini mendapatkan pembagian uang zakat sebesar Rp50.000. Di penghujung bulan Ramadan, ribuan tukang becak antri sambil membawa becaknya demi mendapatkan zakat dari seorang pengusaha mebel di Jalan Gus Dur, Kota Jombang, Jawa Timur, Minggu sore. Antrean tukang becak mengular mulai dari Jalan Gus Dur hingga Jalan Hayam Wuruk, Kota Jombang.
Para tukang becak itu mendapatkan uang zakat sebesar Rp50.000 per orangnya. Pemburu nafkah ini rela antri sebab belum tentu mendapat penumpang. Dapat uang berapa? 50. Nunggunya mulai jam 7 pagi. Mau dipakai apa nanti uangnya? Buat kebutuhan. Kami nilai mereka jauh di bawah saya, status ekonominya jauh di bawah saya, jadi saya merasa berhak memberikan pada mereka. Total 2.000 tukang becak menerima zakat. Kegiatan ini rutin dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri untuk berbagi kebahagiaan pada orang-orang yang membutuhkan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus Ayus melaporkan. Ya, ada yang viral nih pemirsa, seorang kepala desa Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor meminta THR ke pengusaha puluhan juta rupiah. Pemirsa, viral di media sosial surat kepala desa Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang meminta THR kepada seorang pengusaha. Dalam surat tersebut terdapat nominal beserta keterangan kepala desa untuk meminta THR. Adapun total kepala desa yang meminta uang 165 juta rupiah. Usai viral, kepala desa memberikan video klarifikasi serta meminta maaf telah meminta THR. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memberikan sanksi kepada para pelaku pungli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Kelapa Nunggal atas nama Adendang Saripudin memohon maaf atas beredarnya surat edaran dari desa kami yang meminta dana untuk THR Ramadan yang beredar luas di media sosial. Maksud dari surat tersebut hanya bersifat himbauan, mohon kepada para pengusaha untuk mengabaikan surat yang sudah terlanjur beredar dan saya akan menarik kembali surat himbauan tersebut. Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada para pihak yang merasa kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi otoritas kewenangan, kan SK kepala desa itu dari bupati. Maka bupati harus punya tanggung jawab terhadap pembinaan kepala desa. Itu dari sisi aspek kewenangan, otorisasi. Tetapi dari sisi aspek kepala desa abai terhadap instruksi gubernur, itu kesalahan yang tidak bisa diampuni. Gitu loh Pak, abai Pak. Nah kemudian perlakuannya bagaimana? Ya sama dong, perlakukan kayak preman di Bekasi. Ya udah, polisinya bertindak. Ya, saya setuju ya dengan pendapat dari Gubernur Jawa Barat tadi. Untuk sanksinya seperti apa diperlakukan sama seperti preman di Bekasi, karena itu termasuk tindak premanisme, pungli yang memang itu nilai nominalnya begitu luar biasa ya. Seharga mobil ya Galuh ya. Ya memang selalu terjadi gitu ya di momen hari raya, ada aja oknum yang minta THR ke pengusaha padahal kan mereka tidak berhak. Ada undang-undangnya, warga yang siapa sih yang berhak untuk menerima THR ini sudah diatur gitu. Tapi selalu terjadi, semoga tahun-tahun berikutnya diminimalisir lah ya. Ya, tidak terulang kembali. Tidak terulang kembali ya. Tapi kalau tadi kita disuguhi sholat id di antara pemandangan alam, nah kalau yang ini beda nih, digelar di sebuah bangunan bersejarah kota Semarang yakni Lawang Sewu. Nah kemarin ini untuk pertama kalinya pemirsa sholat id digelar di Lawang Sewu dan dihadiri oleh ribuan jemaah. Ribuan jemaah dari warga kota Semarang dan luar kota melakukan sholat Idul Fitri di Gedung Lawang Sewu Senin pagi. Bangunan sejarah peninggalan Belanda yang dijadikan tempat wisata sekaligus ikon kota Semarang ini pertama kalinya menjadi tempat untuk ibadah sholat Idul Fitri. Pihak PT KAI membuka Lawang Sewu untuk sholat id. Tak disangka jemaah yang datang antusias mengikuti sholat id yang dipimpin oleh Khotib Ustadz Makasim. Sekitar 2.000 jemaah baik dalam kota maupun luar kota memadati halaman. Salah satu jemaah asal Jakarta mengaku senang dapat melakukan sholat id di Lawang Sewu. Selain pertama kali berkunjung ke Lawang Sewu, usai sholat id ia bersama keluarga dapat sekaligus berwisata gratis mengelilingi bangunan sejarah.
di dalam Lawang Sewu kan, jadi benar-benar pengalaman pertama. Jadi setiap kali pulang baru pertama di sini ya? Di sini, iya. Jadi bisa sambil wisata ya? Kenapa? Bisa sambil wisata? Benar sekali. Pertama kali di sini memang kita buat supaya masyarakat Kota Semarang merasa memiliki Lawang Sewu, karena Lawang Sewu ini memang highlight dari tempat wisata tujuan ke Semarang. Jadi biar merasa memiliki dan melihat, oh Lawang Sewu sekarang sudah banyak fasilitas, sudah banyak dan sudah family friendly gitu. Diketahui Gedung Lawang Sewu merupakan bangunan peninggalan Belanda yang digunakan sebagai kantor perkeretaapian pertama kali di Pulau Jawa. Dengan sejarah yang kelam, pernah menjadi saksi perang dengan penjajah. Kini Lawang Sewu tidak lagi terkesan menyeramkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Ya, kalau tadi sejarah ya, Lawang Sewu bernuansa sejarah. Kali ini juga ada konteks sejarahnya ini yang mengubah tradisi warga juga di sana. Ratusan warga korban lumpur lapindo asal Porong Sidoarjo menggelar sholat Idul Fitri bersama di lapangan Masjid Nurul Azhar area Tanggul Lumpur Lapindo. Waduh, seperti apa ya ini ya? Sholat Id ini di sekitar lokasi Tanggul Lumpur Lapindo, pemirsa, yang merupakan tradisi tahunan ternyata untuk bertemu keluarga dan juga tetangga yang kinian berjauhan. Meski tinggal di luar kota Sidoarjo, ratusan warga mantan korban lumpur lapindo tetap melakukan tradisi sholat Idul Fitri bersama di Porong Sidoarjo. Menempati sebuah lapangan samping Masjid Nurul Azhar yang berada di area Tanggul Lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo, ratusan warga bersama kerabat dan keluarga berkumpul untuk melakukan sholat Id bersama. Mereka menganggap sholat Idul Fitri di Porong menjadi tradisi tahunan setelah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Dengan cara seperti ini, mereka bisa bertemu dengan keluarga dan tetangga korban lumpur lapindo. Sementara sholat Id warga korban lumpur lapindo berjalan khidmat dengan berharap tradisi sholat Id ini tetap bisa dilakukan setiap tahun, meski mereka sudah tidak tinggal di wilayah Porong Sidoarjo. Udah dari dulu di sini. Gitu ya, mulai awal di sini Bu ya. Iya. Jadi meskipun udah rusak, meskipun kondisi seperti ini. Iya, udah di sini. Tradisi. Ini sama keluarga atau gimana Bu? Kenapa? Sama keluarga atau gimana sholat di sini? Iya, sama keluarga. Oh. Sama anak, sama menantu, cucu. Oh gitu. Dulu tinggal di sini Bu? Porong, Jalan Raya. Alhamdulillah peminatnya juga masih tetap eksis dari warga ex Lumpur Lapindo yang tetap bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat di sini sambil bersilaturahmi. Kita lihat masih banyak yang foto-fotoan juga setelah sholat karena mungkin rasa kangennya dulu dengan keluarga dan tetangga sekitar yang sekarang sudah berpencar di manapun. Dengan melakukan sholat Id di kawasan Tanggul Lumpur Lapindo Porong Sidoarjo ini, ex warga korban lumpur juga bisa bernostalgia kehidupan mereka 18 tahun silam. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ini jadi mereka bernostalgia ya 18 tahun silam, terus tetangga-tetangga mereka terpisah karena ada 19 desa terendam lumpur lapindo, akhirnya ketemu lagi. Dan itu kangen-kangenan. Ya, sejarah yang tidak akan pernah terlupakan atau memori mereka, memori masa kecil mungkin bersama keluarga, tetangga dan lain sebagainya tidak akan terlupakan dan menjadi momen untuk ya tadi saling temu kangen ya di momen hari kemenangan ini ya. Dan kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa, ribuan umat muslim melaksanakan salat Idul Fitri 1446 Hijriah berjemaah di Jalan Jatinegara Barat dan Jalan Matraman Raya Jakarta. Umat muslim tumpah ruah di kawasan Jatinegara Jakarta Timur melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Jemaah memenuhi dua ruas jalan di kawasan tersebut. Uniknya di antara dua jalan yang menyatu, di ujungnya berdiri sebuah gereja, GPIB Koinonia. Keunikan ini menggambarkan toleransi dan semangat persatuan umat beragama di Indonesia. Ruas Jalan Matraman, Kelurahan Bali Ester pun ditutup selama berjalannya sholat Id. Sholat Id diimami Ustadz Muhammad Nasbi Al-Hafidh dan khotibnya adalah Tamsil Lindrung yang merupakan Wakil Ketua DPD RI.
Dari Jakarta, Ismalia Dede Rudi, iNews melaporkan. Bukan di sebuah masjid, tapi warga di Wonosobo, Jawa Tengah lebih memilih sholat Idul Fitri di lapangan terbuka yang berada di perbukitan yang menghadap Gunung Sumbing. Tepatnya di Desa Garung, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ribuan warga datang memenuhi lapangan. Tidak hanya warga setempat, warga dari luar pulau juga datang untuk melakukan sholat Id. Bahkan karena keindahan alamnya, warga negara asing juga ikut sholat Id di sini. Kemarin suami ngeliat yang viral-viral gitu di TikTok, sholat di daerah Wonosobo dengan view belakangnya gunung begitu. Jadi makanya kami memang diniatin ke sini. Karena di Pekanbaru nggak ada yang beginian, jadi kita sangat excited sekali sholat Id untuk tahun ini. Menurut panitia, sholat Id di tempat ini telah berlangsung sejak tahun 70-an. Namun viral sejak 3 tahun terakhir. Allahu Akbar. Kalau persis tepatnya saya kurang tahu persis, tapi sejak sekitar tahun 70-an sholat Idul Fitri di Kampung Garung ini sudah dilakukan di lapangan desa ini. Kalau data dari tahun kemarin yang panitia dapat itu dari berbagai macam kota di Indonesia, bahkan sampai luar negeri, saudara-saudara dari Malaysia, dari Brunei juga ini mulai ikut bersama-sama, kita berjamaah di lapangan Garung ini. Lokasi lapangan Garung diapit 2 gunung, yakni Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Udara sejuk sangat terasa di tempat ini, serta menjadi gambaran sesungguhnya sholat di tempat paling mewah di dunia. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Ribuan warga binaan Rumah Tahanan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat menggelar sholat Id berjamaah. Ya, di tengah kerinduan yang besar kepada keluarga di rumah, para warga binaan menyempatkan diri mendoakan rakyat Palestina agar selamat dari serangan Zionis Israel. Pemirsa, sholat Idul Fitri 1446 Hijriah digelar di Rumah Tahanan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Ribuan warga binaan yang beragama Islam turut serta dalam sholat Id berjamaah yang digelar di halaman rutan. Meski merayakan hari Lebaran tanpa keluarga, namun para warga binaan terlihat cukup kuat dan juga khusyuk saat menjalani setiap gerakan sholat. Sebelum bersalaman, saling memaafkan, para warga binaan menggelar doa bersama untuk keselamatan rakyat Palestina yang kembali diserang tentara Israel. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya, memang saat 1 Syawal, saat Lebaran ini banyak momen-momen menarik ya. Betul Kemarin sekali. kita juga sudah bersama-sama menyaksikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sholat Id di Masjid Istiqlal. Tapi banyak juga gelaran sholat Id yang unik ya di berbagai daerah ini. Mungkin Yasmin bisa kasih tahu ke pemirsa juga di rumah nih. Iya, betul sekali. Selain kemarin, Pak Presiden juga Pak Wakil Presiden menggelar sholat Id di Istiqlal, Jakarta. Ini ada juga pemirsa di Semarang, tepatnya Lawang Sewu, yang mana di antara indahnya pegunungan dan juga Wonosobo menggelar sholat Id di sana. Kira-kira seperti apa kayaknya indahnya? Kita simak informasinya berikut ini. Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Presiden Prabowo didampingi Wapres Gibran tiba di Masjid Istiqlal pada pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Presiden berada di saf depan bersama anaknya Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo, Menteri Agama Nazarudin Umar, serta Seskap Teddy Windrawijaya.
Selain itu, sejumlah menteri dan pejabat juga menunaikan sholat Id di Masjid Istiqlal. Di antaranya, Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kading, hingga Gubernur Jakarta Pramono Anung. Masjid Istiqlal menunjuk Muhammad Salim Ghazali sebagai imam, serta Ahmad Tolabi Khoril sebagai khotib. Usai sholat, Presiden Prabowo dan sejumlah menteri menyapa warga yang juga sholat di Masjid Istiqlal. Selanjutnya Presiden masuk ke dalam mobil maung Garuda menuju ke Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo pun membuka penutup atap mobil untuk menyapa warga di jalan sekitar masjid. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di Sinda Today, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyelenggarakan open house di Istana Merdeka Jakarta usai melaksanakan sholat Id. Ya, selain para pejabat negara, acara open house ini juga dihadiri oleh masyarakat. Prabowo Subianto melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal sebelum menggelar open house di Istana Merdeka. Ribuan warga antusias mendatangi istana untuk bersalaman dengan Presiden. Sejumlah pejabat negara juga hadir seperti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta keluarga. Dalam open house, Prabowo mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, duta besar hingga ketua umum partai politik untuk berhalal bihalal di Istana Merdeka. Gimana? Tahu kan gerakan yang gini-gini? Iya, apa itu gerakan apa? Ini adalah gerakan yang sedang viral pemirsa, yakni namanya Velocity ya. Kalau Gen Z taunya Velocity ya. Paham banget ya. Ya, tapi nggak cuma Gen Z aja. Ini ada momen yang tidak terduga pemirsa yang mencuri perhatian saat gelar GRIA atau open house di Istana Merdeka Jakarta. Ada apa tuh? Iya, pada kesempatan itu Presiden Prabowo Subianto waktu itu diajarin para jurnalis di sana karena ada momen kebersamaan dengan Prabowo untuk belajar Velocity. Kita lihat bersama. Inilah momen saat Presiden Prabowo berkumpul bersama wartawan dalam open house di Istana Senin siang. Usai menyalami ribuan orang di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo menyempatkan diri untuk menghampiri puluhan awak media yang sudah menunggu untuk foto bersama di ruang kredensial Istana Merdeka. Usai berfoto bersama, salah satu wartawan mengajak Presiden Prabowo untuk mengikuti tren Velocity yang ramai dipraktikkan saat warganet berkumpul. Prabowo pun mengiyakan dan meminta untuk diajarkan gerakannya. Sebelum meninggalkan para awak media, Presiden Prabowo juga tampak bergaya silat yang menjadi gaya andalannya terutama pada masa kampanye. Virus Velocity sudah mendemam ya di seluruh belahan bumi. Kalau nggak salah tadi ada Galuh juga ya ikut di situ ya. Ada juga di situ. Dan ya pemirsa, selain Pak Prabowo Subianto, ada juga informasi dari Presiden RI ke-7 Pak Joko Widodo yang mengikuti sholat Idul Fitri di Gedung Geraha Sababwana, Solo, Jawa Tengah. Ya, tahun ini merupakan kali pertama Jokowi mengikuti sholat Id sejak purna jabatan sebagai presiden. Sekitar pukul 6 pagi, Jokowi bersama istri Iriana tiba di Gedung Geraha Sababwana, Solo, Jawa Tengah. Jokowi membaur bersama masyarakat sekitar dan menempati saf paling depan. Usai salat Id, Jokowi bersilaturahmi dengan warga. Ia mengatakan akan menghabiskan Lebaran di kota Solo. Pertama-tama saya dan Jokowi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.
pada semuanya. Nanti modal khusus? Tidak ada. Anak-anak mungkin? Iya, paling anak. Ada masakan spesial buat anak cucu nanti nggak, Pak? Nggak ada. Ada rencana ke Jakarta? Soal ke Pak Prabowo. Jadi ke Jakarta? Kemarin di Oh, iya. Ya, karena di sini. Jadi mau menghabiskan waktu lebaran di sini aja ya, Pak? Di Solo, Pak. Karena Mas Gibran ke Solo? Siang nanti. Berarti Mas Kaisang juga? Iya. Jadi seharian ini akan sama keluarga terus aja ya, Pak? Iya. Pesan lebaran Pak untuk masyarakat dan tokoh-tokoh Indonesia. Matur nuwun Bapak. Selamat hari raya Pak. Wilujeng Riyadi Pak. Ya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan bertandang ke rumah Presiden ke-7 Joko Widodo di Kota Solo, Jawa Tengah. Ya, kunjungan tersebut merupakan bagian dari tradisi silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri. Luhut Binsar Panjaitan bersama istri Devi Simatupang tiba di kediaman Joko Widodo di Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah. Setelah turun dari mobil, keduanya langsung diarahkan masuk ke dalam rumah untuk bertemu dengan Jokowi dan juga Iriana. Selanjutnya, mereka berempat bertemu secara tertutup. Usai pertemuan, Luhut menyebutkan bahwa kunjungannya merupakan bentuk silaturahmi serta halal bihalal, mengingat dirinya pernah menjabat sebagai menteri selama 2 periode di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Tadi saya dengan istri saya udah lebaran pada Bapak Presiden Prabowo di Istana Merdeka. Tapi kami sudah rancang memang setelah dari Presiden Prabowo kami mau lebaran ke tempatnya Pak Jokowi, karena menurut saya ya selama 10 tahun saya sebagai anak buahnya Pak Jokowi merasakan bahwa betapa banyak yang dilakukan Pak Jokowi buat negeri ini. Nah, itu kita juga harus jujur mengakuinya. Tentu karena sini adalah kurangnya sebagai manusia. Jadi saya juga datang kemari silaturahmi, minta maaf kalau ada kurang lebih kami kepada Bapak Jokowi dan Ibu Iriana. Apa aja Pak yang diobrolin Pak? Ya diobrolin enggak banyak, tapi memang beliau kan hormat betul sama Presiden Prabowo. Beliau seperti cermatin juga semua ekonomi supaya beliau berharap dan berdoa sukses pemerintahan Presiden Prabowo. Saya kira satu pesan yang sangat bagus. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Prabowo berkunjung ke kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Didit tiba di kediaman Jokowi di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah sekitar pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Didit berada di kediaman Jokowi sekitar 40 menit setelah melakukan pertemuan secara tertutup. Didit meninggalkan lokasi sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Saat keluar, Didit tidak banyak menjawab pertanyaan dari awak media terkait pertemuannya dengan Jokowi. Didit juga enggan menjawab saat ditanya perihal kedatangannya ke rumah Megawati sebelum ke rumah Jokowi. Ia hanya mengucapkan selamat Idul Fitri kepada awak media. Selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri. Sebelumnya ke Ibu Megawati, sekarang ke Pak Jokowi Mas, apa memang ada perintah dari Bapak Mas? Selamat Idul Fitri. Tadi ada pesan khusus dari Bu Mega gitu nggak Mas? Ada pesan dari Bapak nggak Mas untuk Pak Jokowi? Ada pesan dari Bapak untuk Pak Jokowi Mas? Sebelumnya, putra Presiden Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, datang bersilaturahmi dengan Megawati Soekarno Putri di hari pertama Lebaran. Usai bertemu Megawati, Didit pun langsung keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, tidak ada pembicaraan khusus ketika berkunjung ke rumah Megawati. Pembahasan hanya seputar Lebaran dan makan-makan. Iya,
Ya, pertama hari ini kami bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa. Tadi pagi dengan Presiden Republik Indonesia. Terus tadi kami ke tempat Pak Yusuf Kalla, hari ini ke Bu Mega, dan kami dari sini akan bergeser ke kediaman Pak Trisno. Kemudian nanti malam kami akan dengan Pak SBY insya Allah. Pertemuan dengan Bu Mega, dengan Pak JK, tidak ada pembicaraan politik sama sekali, bicara tentang lebaran, tentang suasana lebaran, dan ya lebaran semuanya makan-makan, dengan izin Bapak izin, mohon maaf lahir batin, dan makan, ya begitulah kira-kira. Tinggalan pun tapi sama suasana. Kan tadi ada Mas Didit juga, ini apakah waktu Pak Prabowo untuk bertemu dengan Ibu? Didit sangat akrab ya dengan Ibu Puan dan keluarga Pak Puan di sini, jadi beliau menikmati suasana lebaran. Juru bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengungkapkan silaturahmi antara Megawati dan Presiden Prabowo Subianto tinggal menunggu waktu. Ya, hal itu disampaikan Basarah usai kedatangan Didit Prabowo ke rumah Megawati Jalan Tengku Umar, Jakarta pada hari Senin. Saya kira itu bentuk dari silaturahmi antara keluarga Pak Prabowo dengan keluarga Ibu Megawati, karena Mega berulang-ulang mengatakan bahwa hubungan pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo itu sangat baik sejak dulu hingga sekarang itu, dan itu dibuktikan dengan silaturahmi Pak Didit hari ini dan kediaman beliau. Dan saya kira silaturahmi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyatakan skema one way arus mudik nasional telah resmi berakhir. Kini pihaknya bersama Kementerian Perhubungan, Jasa Marga dan Jasara Harja mulai fokus pada strategi pengelolaan arus balik Lebaran. Nah, arus mudik sudah kita lewati, tentunya kami akan mempersiapkan cara-cara, strategi, skenario arus balik. Yang kemarin kami sudah rapat dengan Pak Menteri Perhubungan dari pihak Jasa Marga, termasuk Jasara Harja, di samping melakukan one way nasional arus balik, kami akan mendahului pada tanggal 3, nanti kami akan melakukan one way lokal arah balik. Ya, jadi ada tahap-tahapnya. Tahap pertama dari kilometer 188 ke 70. Selanjutnya, manakala masih ada bangkitan arus balik dari arah timur, akan kami perpanjang. Tanggal 4 akan kami perpanjang lagi one way lokal tahap 2 dari Pejagan sampai ke 188. Tahapan itulah nanti diharapkan bisa menarik arus yang dari timur, khususnya yang dari Pejagan dan sebagainya. Apabila di kilometer 414, manakala ada bangkitan arus, nanti Jawa Tengah juga akan melakukan one way lokal pada tanggal 4, termasuk nanti tanggal 5. Rencana flag off untuk arus balik dipimpin langsung oleh Bapak Kapolri, termasuk juga Menteri Perhubungan, termasuk Jasa Marga dan Jasa Harja juga akan hadir. Kita persiapkan arus balik one way nasional itu tanggal 6. Nanti akan kita flag off dari Kali Kangkung. Ya, pemirsa, sebuah minibus berpenumpang 7 orang terbakar diduga akibat korsleting listrik di Tol Madiun, Jawa Timur. Sebuah minibus ludes terbakar di jalur Tol Madiun Kertosono, kilometer 613, Desa Purworejo, Kecamatan Pilang Kenceng, Pilang Kenceng, Madiun, Jawa Timur. Kebakaran membuat sejumlah kendaraan berhenti dan sempat mengganggu arus lalu lintas. Menurut petugas, minibus bermuatan 7 penumpang berasal dari Ponorogo menuju Surabaya, Jawa Timur. Penyebab kebakaran diduga akibat terjadi korsleting listrik di bagian mesin. Seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum minibus ludes terbakar. Dibutuhkan waktu 30 menit untuk memadamkan kobaran api. Pemirsa, sebuah mobil pemudik asal Banten mengalami kecelakaan tunggal dan terperosok ke sawah di Bogor, Jawa Barat. 2 orang penumpang mobil luka-luka.
Pemirsa, minibus milik pemudik asal Kampung Cimaja, Banten terprosok ke sawah sedalam 5 meter di ruas Jalan Raya Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin sore. Dari keterangan saksi, mobil melaju dari arah kota Bogor yang hendak mudik ke rumah orang tuanya. Diduga sang supir mengantuk sehingga saat melintas di jalan yang sempit, mobil tak dapat dikendalikan. Akibatnya 2 penumpang mobil luka-luka. Warga pun langsung bergotong royong menolong korban. Si supir dalam keadaan mengantuk dari arah sana ya. Dia kan mau pulang dari pos yang sana. Dia sudah matanya sudah berat. Jadi kondisi si bapaknya benar-benar udah nggak bisa dikontrol. Pemirsa, arus mudik pada hari raya Lebaran pertama di Terminal Bus Purabaya Surabaya melonjak. Akibatnya ratusan pemudik terlantar di Terminal Bus Purabaya karena kehabisan armada. Inilah suasana jalur keberangkatan bus antar kota di Terminal Bus Purabaya, Surabaya. Ratusan calon pemudik jarak pendek tampak terlantar di jalur keberangkatan bus antar kota karena kehabisan armada bus. Pemudik yang rata-rata didominasi tujuan Kediri, Tulung Agung, Trenggalek terpaksa berebut untuk bisa naik ke dalam bus karena sulitnya mendapatkan armada untuk mengangkut warga ke daerah tujuan. Warga harus rela menunggu lebih dari 2 jam. Puluhan armada bus yang disediakan terpaksa diberangkatkan lebih awal karena jumlah pemudik melonjak. Pak, mau kemana Pak? Kediri. Kediri udah berapa lama di sini Pak? Ada 2 jam Pak. 2 jam ya? Nggak dapat bis Pak? Nggak ada bisnya. Sulit ya Pak bisnya Pak ya? Ya sulit lagi nggak ada. Kalau sulit ada, ini nggak ada. Meski sudah dilakukan konfirmasi kepada pihak pengelola terminal, namun pihaknya enggan memberikan konfirmasi terkait pemudik yang terlantar menunggu datangnya bus di Terminal Purabaya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Dan apakah arus balik sudah terlihat di H+1 Lebaran atau mungkin malah masih banyak masyarakat yang berangkat mudik untuk dan mengetahuinya kita sudah bergabung dengan rekan Jessica Winoto di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan juga ada Brigadir Rian dari Anti-MC Polri di Simpang Jomin, Karawang, Jawa Barat. Ya baik, kita ke rekan Jessica terlebih dahulu. Halo Jessica, bagaimana situasi di sana? Apakah masih nampak kepadatan masyarakat yang hendak mudik? Ya, selamat pagi Galuh, Yasmin dan juga pemirsa, bahwa kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terpantau masih banyak masyarakat yang baru melakukan perjalanan keluar Jakarta untuk melakukan mudik ke kota tujuan mereka, dan hal ini pun kami sempat bertanya-tanya kepada beberapa penumpang bahwa kenapa mereka memilih hari ini baru berangkat keluar Jakarta untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri di 1446 Hijriah. Dan mereka pun menyampaikan bahwa mereka baru sempat melakukan perjalanan keluar Jakarta karena kemarin di Hari Raya Lebaran mereka terlebih dahulu dengan keluarga yang ada di Jakarta. Dan ada pun juga informasi yang kami dapatkan dari PT KAI Daup 1 Jakarta bahwa hari ini sebanyak 19.000 lebih penumpang akan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat menuju ke kota tujuan masing-masing para penumpang. Dan sedangkan kedatangan dari para penumpang dari luar Jakarta yang akan tiba hari ini di stasiun ini bahwa sebanyak 24.000 lebih penumpang. Dan Galuh, Yasmin dan juga pemirsa, kami sampaikan bahwa arus balik di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat akan mulai pada besok, yaitu 2 April 2025 hingga 11 April 2025. Dengan puncak arus balik di tanggal 5 dan 6 April dengan angka tertinggi di angka 49.155.000 penumpang akan tiba di Jakarta dari luar Jakarta. Sementara itu, Galuh, Yasmin. Baik, terima kasih Jessica Winoto melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen. Selamat bertugas kembali. Dan kita akan melanjutkan ke Brigadir Rian dari Anti-MC Polri. Selamat pagi Brigadir Rian. Apakah Simpang Jomin masih ramai kendaraan yang hendak mudik saat ini?
Ya baik, terima kasih rekan Yasmin dan selamat pagi pemirsa. Ya benar memang pada suasana Hari Raya Idul Fitri hari kedua, lalu lintas di kawasan Simpang Jomin pada umumnya masih nampak dalam keadaan ramai dan lancar, dan kita bisa melihat sendiri bahwa situasi kendaraan di mana kendaraan dari arah Kerawang yang akan menuju ke arah Cirebon yang melewati jalur Pantura lalu lintas memang nampak dalam keadaan normal, di mana tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, semua masih dalam batas yang wajar. Namun harap berhati-hati dikarenakan banyaknya kendaraan yang berputar balik di kawasan ini. Untuk itu selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan patuhi batas kecepatan maksimal kendaraan Anda dalam batas yang normal. Sementara kendaraan dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Kerawang juga nampak dalam keadaan ramai dan lancar, namun harap berhati-hati dikarenakan memang Simpang Jomin ini terdapat pertemuan arus kendaraan dari arah Cikopo yang akan menuju ke arah Kerawang. Untuk itu tetap ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan dan patuhi peraturan lalu lintas. Begitupun juga dengan rekayasa lalu lintas terkait dengan buka tutup jalan jika terjadinya peningkatan volume kendaraan di kawasan Simpang Jomin ini. Dan memang perlu kami informasikan juga memang masih dalam suasana Lebaran. Lalu lintas masih banyak dilewati oleh kendaraan lokal, yaitu pada pemudik dari kawasan Kerawang dan Purwakarta yang melakukan silaturahmi ke sanak saudara. Namun lalu lintas masih dalam batas yang normal. Dan kami informasikan juga bagi Anda para pengendara untuk selalu mengecek kembali kendaraan Anda sebelum Anda bepergian, baik melakukan arus balik pada saat mudik Lebaran, dan juga cek kembali kondisi fisik dan kendaraan Anda pastikan dalam keadaan yang prima. Dan juga untuk selalu pastikan saldo atau Anda cukup untuk melewati jalur tol, dan tetap terkait dengan kebijakan sistem rekayasa lalu lintas untuk selalu mengupdate berita terkini baik dari sosial media kami, dari NTMC Korlantas Polri, ataupun dari televisi untuk perjalanan Anda lebih baik dan sesuai dengan tujuan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi lalu lintas, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa melalui SMS di 9119. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan salam presisi. Baik, terima kasih Brigadir Rian melaporkan dari Simpang Jomin Karawang. Sebelumnya juga ada rekan Jessica Winoto di Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, terima kasih. Ada kembali di Studio Today pemirsa, arus kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama pagi ini ramai lancar. Ya, belum ada peningkatan arus balik pada H+1 Lebaran. Pemirsa, kendaraan didominasi mudik lokal melintasi area gerbang tol Cikatama dengan cuaca cerah berawan menuju Purwakarta dan juga Karawang. Meskipun tak seramai hari Lebaran kemarin, data akumulatif Jasa Marga mencatat 650.000 kendaraan telah meninggalkan Jabodetabek melalui gerbang tol Cikampek Utama. Sementara arus balik dari tol Palimanan dan juga Kali Kangkung belum terlihat signifikan. Landainya arus lalu lintas membuat Jasa Marga dan Korlantas belum memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas, baik itu kontraflow dan juga sistem one way atau satu arah. Rencananya sistem rekayasa lalu lintas akan diterapkan pada tanggal 3 dan juga 4 April yang diprediksi menjadi puncak arus balik mudik 2025. Ya, kalau di segmen sebelumnya kita sudah memantau di Pasar Senen seperti apa, di Simpang Jomin seperti apa. Nah, ini bagaimana dengan gerbang tol Cikatama? Apakah kira-kira masih ada masyarakat yang berangkat mudik atau mungkin sebaliknya sudah kembali untuk bekerja? Kita sudah bergabung bersama dengan rekan Camar Haenda di gerbang tol Cikatama. Ya, selamat pagi rekan Camar. Bagaimana kondisi di sana? Apakah arus mudik masih terpantau ramai atau justru sebaliknya? Halo, selamat pagi Galuh, Yasmin dan juga pemirsa. Kalau tadi Yasmin dan juga Galuh mendapatkan informasi bahwasanya sistem rekayasa lalu lintas ini belum diberlakukan. Namun sekitar 5 menit yang lalu kami melihat pemasangan kon yang dilakukan oleh pihak dari Jasa Marga. Kon pembatas jalan dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 45. Saya akan tunjukkan kepada Anda, kita akan pantau bersama melalui pantauan udara. Dan situasi dan kondisi di gerbang tol Cikampek Utama saat ini terpantau ramai lancar. Adapun tadi ada diskresi yang dilakukan oleh Korlantas Polri. Kemudian juga ada sejumlah
rekayasa lalu lintas yang dilakukan secara lokal. Mengapa secara lokal? Karena untuk rekayasa lalu lintas kontraflow yang Anda lihat saat ini hanya dari titik-titik tertentu saja dan bisa saja dicabut sesuai dengan intensitas kendaraan yang berubah-ubah. Sementara untuk sistem kontraflow nasional yang akan dilakukan secara terus-menerus ini dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 4. Namun nampaknya untuk intensitas kendaraan dari arah Jabodetabek menuju ke arah Timur Jawa ini sepertinya meningkat sehingga diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga Jasa Marga untuk menambah satu lajur lagi menuju ke arah Timur Jawa dengan melakukan sistem kontraflow. Oleh karenanya Anda bisa melihat ada pemasangan kon yang baru saja sekali lagi dilakukan oleh pihak kepolisian. Data terbaru ada 1,7 juta masyarakat dari Jabodetabek yang sudah pergi untuk menuju ke sejumlah kota yang ada di timur Pulau Jawa, menuju tol Kali Kangkung dan juga Palimanan, dan 650.000 diantaranya menggunakan gerbang tol Cikampek Utama. Peningkatannya pun ini cukup signifikan, di mana lebih dari 134% apabila dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Nah, Yasmin dan juga Galuh mungkin bisa melihat untuk situasi saat ini di gerbang tol Cikampek Utama, ada 15 gardu yang sudah disiapkan ataupun juga tetap aktif meskipun tidak seramai kemarin. Dan untuk penambahan dari gardu lain seperti yang dilakukan pada puncak arus mudik ini belum diberlakukan, namun bisa saja diberlakukan penambahan tersebut pada 3 sampai dengan 4 April yang mana merupakan puncak dari arus balik mudik 2025. Sementara saat ini cuaca cenderung cerah berawan dan tidak seperti 10 hari terakhir menuju Lebaran yang mana biasanya pada pagi hari ini sudah diguyur hujan atau gerimis. Nah, saat ini Galuh dan juga pemirsa, bagi Anda yang akan bertolak dari arah timur Pulau Jawa menuju ke Jakarta, ini adalah saat yang tepat karena untuk situasi dan kondisi lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Sementara di arah sebaliknya dari Jabodetabek, dari tol MBZ menuju ke arah Palimanan dan juga Kali Kangkung, ini sudah mulai terpantau padat meskipun kemacetan masih bisa terurai dengan sejumlah diskresi dan juga gardu tol yang disiapkan. Bagi Anda yang akan bepergian pada tanggal 3 dan juga 4 April yang mana diprediksi menjadi puncak arus balik, Anda harus memperhatikan sejumlah kondisi. Di antaranya adalah di kilometer 414 adalah titik pertama nantinya akan dilakukan sistem one way atau satu arah. Kemudian akan berlanjut di kilometer 70 di titik saya melaporkan saat ini akan diberlakukan sistem kontraflow nasional hingga dengan kilometer 57 sampai dengan kilometer 45. Jadi Anda bisa pastikan bahwa tanggal-tanggal tersebut sehingga lebih efisien waktu untuk menuju ke sejumlah wilayah ataupun juga pulang ke rumah masing-masing setelah bertolak dari rumah sanak saudara. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Galuh dan juga Yasmin, kembali ke Anda di studio. Ya, Camar, kalau tadi ada informasi mudik lokal, ini mudik lokal dari kemana menuju mana? Ya, Galuh masih sama seperti dengan hari Lebaran kemarin, bahwa untuk mudik lokal ini dilakukan oleh masyarakat yang berada di wilayah Jabodetabek menuju ke sejumlah wilayah setelah keluar dari gerbang tol Cikampek Utama ini, diantaranya adalah ke Karawang dan juga paling banyak adalah ke Purwakarta. Selain itu, selain mudik lokal, bahwa memang masyarakat ini banyak sekali yang bepergian untuk berwisata dan berlibur ke Karawang dan juga Purwakarta. Salah satunya Purwakarta menjadi salah satu pusat wisata kuliner, sehingga banyak masyarakat yang hari ini di satu hari setelah Lebaran ini bepergian tidak hanya mudik lokal namun juga untuk berpergian refreshing bersama dengan keluarga. Yang perlu Anda perhatikan bahwa hari ini tidak terlalu ramai dan pastikan saldo e-tol Anda tercukupi karena yang biasanya menyebabkan kemacetan di gerbang tol Cikampek Utama adalah penumpukan kendaraan di gardu tol. Dan saat ini Galuh dan juga pemirsa, total hingga dengan pukul 8 pagi baru ada 10.000 kendaraan yang melintas. Yang mana biasanya ini di 3 hari terakhir, terutama pada puncak arus mudik, ini biasanya menyentuh angka 50.000. Sementara demikian, Galuh, Yasmin. Ya, baik.
Camar, terima kasih. Ini walaupun situasinya lengang, padat, ramai, Camar terus melaporkan ya dari jalanan. Dan tetap semangat ya, dari wajah ekspresinya terlihat sekali semangat melaporkan informasi pada pemirsa dimanapun berada ya. Sekali lagi terima kasih rekan Camar Hayadinda melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali, Camar. Sejumlah punggawa Timnas Indonesia turut mengucapkan selamat Idul Fitri kepada umat muslim di seluruh Indonesia. Ya, ucapan ini disampaikan skuad Garuda pemirsa melalui akun media sosial Timnas Indonesia. Selamat Lebaran and Happy Eid Mubarak. To all the Garuda fans, I wish you Eid Mubarak. Ciao. Happy Eid Mubarak to our fellow Muslims in Indonesia. Lebaran Fu Sejong. Halo sahabat Tamaran, mengucapkan selamat Idul Fitri buat Garuda fans. Mohon maaf lahir dan batin. Eid Mubarak everyone. I wish everyone a blessed day with their family and with their friends. Selamat Hari Raya Idul Fitri 2025. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 2025. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 2025. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 2025. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar pasca gempa dahsyat terjadi. Bantuan yang dikirimkan berupa makanan, tenda, selimut, serta kebutuhan dasar lainnya. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar pasca gempa yang melanda negara tersebut. Bantuan diangkut dengan pesawat Hercules dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Personil yang dikirim merupakan tim AJU, terdiri dari personel gabungan termasuk tenaga medis, tim evakuasi, serta logistik yang akan bertugas menyalurkan bantuan langsung ke daerah terdampak. Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Doni Hermawan, menyatakan bahwa pengiriman bantuan ini merupakan arahan Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk solidaritas dan komitmen Indonesia dalam misi kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara. Dan pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia telah memberikan perintah ya kepada kita, pemerintah, untuk memberikan bantuan dari rakyat Indonesia kepada rakyat Myanmar khususnya yang sangat terdampak. Ada beberapa orang yang ikut dalam penerbangan kali ini, ya, yaitu tadi advance team tadi itu 11 orang dan beberapa tim pengaman dan juga beberapa personil penerbang. Dan juga logistik yang dibawa pada hari ini cukup banyak juga, sekitar 12 ton ya, bantuan dari Bapak Presiden ya, ada beberapa tenda, kemudian juga makanan ya, kemudian selimut ya, dan juga bantuan dari BNPB ya. Bantuan yang dikirimkan berupa makanan, tenda, selimut, serta kebutuhan dasar lainnya. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban gempa dan membantu pemulihan kondisi di wilayah terdampak. Dari Jakarta, Wenda Nura, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.